Yang pertama tadi, harta kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Dua, harta kau bisa dapat, tidak bisa kau dapat uang, belum tentu dapat jaminan. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat uang. Yang ketiga, kelebihannya ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Dengar, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Saya punya duit 1 juta, saya kasih temanku 500 ribu, tinggal berapa duitku? Tinggal 500. Tapi saya punya ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri, begitu dia hafal Al-Fatihah, hilang ilmuku. Nah, hafal Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Oh, sudah hafal, sudah Ustaz. Ih, mana Al-Fatihahku? Tidak mungkin. Iya toh? Saya ketawa, serius orang gini bos. Ya, makanya belajar, bos. Saya bagaimana saya mau belajar Ustadz? Saya orang miskin, tidak ada duitnya bapakku pengangguran, ibuku cuma ibu rumah tangga, tidak ada biaya sekolah. Dengar adik-adik sekalian, soal rezeki siapa yang ngatur? Rezeki siapa yang ngatur? Allah. Kalau soal dilihat kerjaan orang tua, maka semestinya Dasat Latif tidak jadi ustadz. Ketika lihat pekerjaan orang tua, harusnya Dasat Latif tidak bisa tinggi sekolahnya. Tapi alhamdulillah, bapakku selalu cankan dalam hatiku, anakku Dasat, bapakmu miskin, bapakmu tidak ada duitnya, bapakmu bukan orang kaya, tapi Tuhanmu maha kaya, jangan kau pernah putus asa. Maka adik-adik sekalian, kalau bapakmu pengangguran, bapakmu kena tsunami, hancur rumahmu, bapakmu, orang tuamu miskin tapi kaya orang tuamu, Tuhannya orang tuamu kaya, maka jangan kau pernah putus asa soal ekonomi. Allah yang ngatur. Adik-adik, nih perut, jangan pernah bingung. Saya kasih contoh kok. Pernah lihat cicak? Adik-adik, pernah lihat cicak? Pernah? Apa namakan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu dan tidak ada bandaranya? Ayo, masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding, bagaimana bisa ketemu? Tapi Allah yang ngatur rezekinya. Cicak, akhirnya apa? Ingat lagu waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, bukan dia bilang cicak lompat ke nyamuk. Tidak, bawa lengang kasih. Maka jangan kau putus asa soal rezeki. Allah yang ngatur rezekimu, Allah yang ngatur, bukan bapakmu. Coba itu lagu tak dulu kan bagus-bagus, lagu-lagu masuk akal, nasihat. Saya waktu ku kecil lagu-lagunya Omar Rama. Mengapa minuman itu haram? Tededeng. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu tak dulu bos, bagus lagu tak. Sekarang lagunya anak muda apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Matam pilih sudah cilaka. Ya. Adik-adik sekalian, maka belajar. Orang kemudian yang selalu belajar, senang belajar, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Mana buktinya? Allah janji dalam Quran, orang yang tinggi ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Apa bos?
Si mau kau tangkis mina. Saya pergi ceramah kemana-mana. Saya pergi ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Tadi saya kenang terus lagi belok kiri. Saya pergi ke Itali. Semua kesana kemari. Alhamdulillah angkat derajatnya. Kalau ada ceramah, acara tabligh akbar, biar saya terlambat datang, pasti di depan dulu. Tapi Ustaz, kasih lewat. Ada juga biasa pengawal yang operating. Oleh, pastor aja, foto dulu Ustaz. Coba, sudah itu masa duduk di depan. Allah angkat derajatnya orang beriman dan ilmu pengetahuan. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau diangkat derajatmu, belajar kok. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya dengan game. Jangan kau habiskan waktumu masa mudamu hanya dengan game. Waktumu habiskan dengan ilmu pengetahuan. Allah angkat derajatmu 10 tahun yang akan datang. Dulu waktu saya sekolah waktu saya sekolah, nak hina kat temanku, nak bilang, Das'ad, apa kau anak kampung? Aku bilang, biar nih, daripada kau ndak ada kampungmu. Dia kina saya keluar saya sekolah kuliah, nak tunjuki ke temanku, dia bilang, apa kau? Baju cakar semua bajumu. Tahu cakar? Rombengan. Saya tidak malu, saya sekolah baik-baik. Sekarang orang yang hina saya itu sudah 8 tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Apa? Belajar. Insyaallah kalau kau belajar diangkat derajatmu. Sampai Nabi jelaskan, man arada dunia, siapa yang mendaki dunianya, fa alaihi bil ilmi, harus kau punya ilmu pengetahuan. Wa man arada al akhirat, siapa yang mau sukses akhiratnya, fa alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma, dan siapa yang mendaki dua-duanya, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti ilmu memang sangat penting. Maka adik-adik sekalian, belajar. Soal rezeki jangan kau cemas. Allah yang ngatur rezekimu. Ada saja. Ada beberapa anak SMA curhat di Instagram saya, Ustaz saya mau kuliah tapi bapakku tidak mampu kasih saya biaya. Saya kasih kau biaya pendaftaran, kau lulus kau kuliah, ada rezekimu itu. Saya kasih kau biaya pendaftarannya, datang kau sama saya. Sudah daftar, alhamdulillah lulus. Dia bilang, bagaimana pembayaranku? Ada aja tuh nanti rezekimu. Doakan saya banyak rezekiku, saya bayarkan kau. Ada saja rezeki. Yang masalah kalau kau sudah dongok, akhlakmu tidak baik, tukang tipu, pemabuk, lebih kau ditembak kepalamu. Jelas deh. Belajar ya, supaya berkah ilmumu, hormati gurumu. Tidak bisa ilmumu baik kalau gurumu kau patoai. Bahkan gurunya mengajar langsung baku WhatsApp, dia gitu bapak bahasa ketiknya. Bagaimana mau baik ilmumu? Kau hina sumber ilmumu. Datang gurumu mengajar, kau kasih tahu, kau gosip. Itu guru kayak umbul-umbul. Kenapa? Ndak serasi kudunya sama rohnya. Bagaimana ilmumu mau baik? Saya alhamdulillah sampai detik ini, guru-guru SD saya muliakan. Meskipun secara akademik gelar saya lebih tinggi, tempat saya mengajar lebih tinggi, ketemu saya guru SD saya sampai sekarang, meskipun dia sudah pensiun, saya cium tangannya dengan pundi kulmilan. Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Karena guru saya. Maka adik-adik, muliakan gurumu supaya ilmumu berkah. Muliakan ustadzmu supaya ilmu yang kau dapat berkah. Ya, pertama kata Nabi, kalau kalian mau sukses, tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Sehingga orang bule mengatakan knowledge is the best belong. Cemburu nah. Tahu artinya itu? Gaya-gaya saja bos. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling berharga sepanjang masa. Harta bisa nak curi orang, mobil bisa nak curi orang, rumah bisa kena gusur, rumah bisa kena tsunami, tapi otak tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diambil orang. Maka belajar. Bisa jadi kita 9 bersaudara, bisa jadi kita 3 bersaudara, tapi satu orang menuntut ilmu dengan serius, yang satu yang 2 orang santai saja, maka 5-10 tahun yang akan datang, yang rajin menempa dirinya dengan ilmu, hidupnya berharga, sementara yang 2 sengsara hidupnya. Maka jangan heran, kau lihat satu kandung, sama tempat lahirnya, sama ibu bapaknya, sama caranya dibesarkan, sama rumah tinggalnya, tapi demi Allah, ada satu yang maju, ada 2 yang sengsara. Kenapa? Yang 2 tidak memiliki ilmu pengetahuan.
Maka dedek jangan putus asa, belajar ya, belajar. Sekarang betul-betul orang malas yang tidak mau belajar. Kenapa? Belajar sekarang semua ada guru. Siapa guru kita? Internet. Cari maku semua ilmu ada di situ. Terutama ilmu agama pun. Kalau kau tidak punya ilmu agama, sengsara hidupmu. Ya, ada orang cerdas, banyak gelarnya, tapi tidak tahu sholat, tidak tahu berjamasbuk, tidak tahu ngaji. Bukan itu yang kemuliaan. Maka ayat Quran, Iqra, baca Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Silakan pelajari ilmu internet, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan belajar ilmu anatomi tubuh dengan nama Tuhanmu. Silakan belajar antariksa dengan atas nama Tuhanmu. Belajar kau ilmu komputer atas nama Tuhanmu. Setelah itu ilmu yang kau miliki, pengetahuan yang kau miliki, gunakan untuk membela agamamu, maka Allah angkat derajatmu. Ya. Satu, tuntut ilmu pengetahuan. Kalaupun ilmu agama tidak tahu, ilmumu tidak lengkap, maka beribadah pun kau susah. Mana buktinya Ustadz? Contoh, ada orang sholat tidak pakai ilmu, ya, datang berjamaah, sudah rakaat kedua baru dia datang, langsung dia kejar, Allahu Akbar, baru tahayat, baru dia tahayat. Tidak boleh begitu bos, kau tunggu masbuk, selesai salam baru kau tambah dua. Contoh lagi, ada yang tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari di bulan Ramadan? Ini muka-muka ini nih semua ini. Ya toh, yang kemalu-malu. Bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari? Sah atau tidak? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, kalau kreatif sendiri, batal kok. Ya, maka adik-adik sekalian, sholat aja, ada orang sholat tanpa ilmu, mulai takbir, ini dia takbir, Allah, aneh-aneh dia begini, Allah. Saya pergi tanya, apa maksudnya itu? Nah bilang, saya tulis Allah. Oh iya tahu, ya kan ya Allah. Oh, saya bilang apa dalilnya? Tidak ada, nenekku ajar, kak bilang nenekmu Nabi. Bisa juga diartikan salah. Allahu Akbar 3-0. Bisa juga begini. Ada lagi yang sholat Allah. Saya bilang apa lagi itu? Pendukungnya kapan Jokowi? Tidak. Apa dia begini? Satu Tuhan. Kalau saya bilang satu tetap satu. Jangan. Maka harus kau belajar. Ya. Belajar agama lebih penting daripada ilmu pengetahuan yang biasa. Tapi lebih bagus lagi, ilmu umum kau kuasai, maka ilmu agamamu pun kau tekuni, maka Allah angkat derajatmu. Satu. Yang kedua, kalau mau sukses, nggak ada air, minum dulu. Kalau mau sukses, apa itu kata Nabi? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini anak-anak sekarang sopan kalau sama cowoknya. Bagaimana dek? Terserah kakak aja. Kalau itu yang baik, ya baiklah kak. Itu ya menurut kakak saja deh. Nih dongo. Ih, tolo-tolo. Saya herannya kalau sama mamanya kasar, sama ceweknya sopan, sama bapaknya kurang ajar, sama cowoknya santun. Siapa ajar kau begitu? Ayo, kalau mamanya telepon kasihan dari pasar, mak, nak, telepon kak dulu nak, itu bapakmu lagi tugas, tidak bisa jemput saya, tolong saya nak ya, jemput saya naik motor aja. Apa kata, orang baru pulang kuliah, capek ini, coba kalau mama yang kuliah. Sekalinya ditelepon sama ceweknya, kak jemput saya dong, tunggu deh 10 menit saya datang. Semua ini nih. Mau kau lihat buktinya kau kurang ajar sama bapakmu? Kau lebih sopan dari cowokmu daripada bapakmu. Mau bukti? Mau bukti? Ayo ini malam buktikan. Buka wallpapermu. Siapa fotomu di situ?
Apa wallpapernya apa? Liming Ho. Nak kenal ko dong. Pernah ko nak kenal? Bapakmu dong. Dia yang sekolahkan kamu, dia antar jemput kau, dia biayai kamu, dia lindungi kamu, dia pelihara kamu. Itu saya lagi ngajar di Unhas, dengan dosen ngajar di Unhas komunikasi. Adik-adik ujian final test, tidak boleh pegang handphone, handphone simpan sudut kanan meja, simpan semua. Saya jalan keliling-keliling, wih, saya lihat, gagahnya cowoknya ini anak putih bersih. Saya bilang, dek, gagahnya cowokmu. Dia bilang, Ustadz, tidak gaul. Bukan cowok itu. Siapa ini, dek? Liming Ho. Siapa itu? Artis Korea, Ustadz. Tidak kenalnya ini, Ustadz. Oh, kukira cowokmu. Nah, kenal kok, dek? Tidak. Pernah kau nak kirimi pulsa? Tidak. Pernah kau nak miss call? Tidak. Bodoh ini. Hapus itu. Apa tidak pernah kau nak miss call? Tidak pernah kau nak kirimi pulsa? Fotonya, sip. Hapus itu. Cari bapaknya. Sepontan bapakmu simpan situ. Baru dia cari. Tunggu pala, Ustadz. Dicari. Sudah tak hapus, Ustaz. Kau ketawa baru kau begitu. Kalau artisnya kenal kau bangganya kayak kalau ada artisnya lihat momi mati. Nah kenal kau dong. Mau lagi lihat buktinya? Ini ibu-ibu. Halo ibu. Bu, yang pegang, yang mendampingi anak gadisnya. Ibu-ibu. Kalau jabat tangan anak tanah cium tangan tak? Ibu, dia cium. Ibu, dia cium. Tidak, nasledin ji. Cium tangan itu begini. Kalau saya pegang begini tangannya bu. Pelatnya satu kali di atas, belakangnya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Nah kasih begitu tangan tak ibu? Nasledin ji. Ini. Dongo. Sekalinya tangannya cowoknya tabe kak. Kenapa dia kasih begitu? Makanya kalau kalian mau sukses, mau baik hidupmu, muliakan orang tuamu. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia baik sama orang tuanya. Tidak ada orang yang hidupnya susah kalau dia muliakan orang tuanya. Ada orang barangkali mau mencapai cita-citanya, dia kursus kiri kanan, dia banyak duitnya, dia sogok kiri kanan. Tapi ada orang tidak banyak hidupnya dia perbaiki dengan cara apa? Tidak kursus kiri kanan, tidak mengini kiri kanan, tapi apa? Orang tuanya dia urus, dia layani orang tuanya sebaik-baiknya. Akhirnya hidupnya mulia. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tuamu. Maka dek, jangan kau pernah keluar rumah kalau tidak izin sama orang tuamu. Jangan pernah lakukan apa-apa tanpa izin orang tuamu. Saya ini sudah tinggi sekolah saya, alhamdulillah, ya. Tapi ibu bapak saya, meskipun tidak ada sekolahnya ibu saya, kalau ada saya mau lakukan, saya tanya ibuku, "Mage mak, kau mau cocok?" "Iko mau nak." Tapi apa akhirnya ibuku berpikir, kasihan anakku masih namintaki pendapatmu. Dia senang, akhirnya Allah pun senang sama saya. Kalau orang tua kau tidak pernah hargai, bagaimana hidupmu baik? Sama kepala dinasnya sopan, sama kepala sekolahnya sopan, sama kepala dinas pendidikannya sopan. Iya pak, siapa? Iya pak, terserah bapak aja deh. Sekalinya mamaknya tidak nak hargai, siapa ajar kau mau hidup baik? Ayo adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Bapakku tidak sholat Ustaz, bapakku tukang judi, bapakku pemabuk, tidak ada urusan. Urusanmu adalah baik kau sama orang tuamu. Bapakmu maksiat, urusannya dengan Allah. Maka adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Sebaliknya, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia muliakan orang tua. Bagaimana cara muliakan orang tua Ustaz? 1, jangan pernah kau putuskan teleponnya. Ini anak-anak sekarang ditelepon sama bapaknya kalau lagi temannya na reject. Bapak menelpon lagi, matikan. Bagaimana hidupmu mau berkah? Jangan heran setengah mati belajar tidak bisa nyangkut kau punya pelajaran. Kenapa? Allah cabut rohnya, Allah cabut keberkahan ilmu karena kau kurang ajar sama orang tuamu. Ya. 2, muliakan orang tua. Sehingga Al-Quran menjelaskan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, jangan kau berkata wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Berkata-katalah kepadanya dengan qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ingat kisahnya Jurais, pemuda yang baik beribadah, taat kepada Allah, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kau nak. Jurais lagi sholat, bingung, saya jawab panggilan ibu atau tidak, saya lanjutkan sholatku atau saya jawab ibunya, bingung. Akhirnya dia tetap sholat, marah ibunya, ya Allah kurang ajar ini Jurais, setengah mati ku besarkan, setengah mati ku lahirkan, saya panggil dia tidak jawab. Jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Allah kabulkan doanya, sengsara Jurais.